Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Arisa Salsabila, NIM 10542110319. Saya dari kelompok 4. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi pada modul 2, batuk dan sesak pada anak. Adapun skenario-nya yaitu anak Z, perempuan, umur 7 tahun, datang ke UGD Puskesmas ditemani ibunya dengan keluhan utama sesak nafas disertai batuk berdahak, warna putih agak kental dan sulit dikeluarkan. Pasien tampak sangat gelisah. Adapun aspek sentralnya yaitu bronkus, di mana bronkus primer terdiri dari bronkus primer dextra dan bronkus primer sinistra. Nah, bronkus primer dextra terdiri dari 3 lobus pulmonalis dan pada bronkus primer sinistra terdiri dari 2 lobus pulmonalis. Pada bronkus sekunder terdiri dari bronkus sekunder dextra dan bronkus sekunder sinistra. Itu selanjutnya bronkus segmentalis dan yang terakhir bronchiolus. Pada histologi, pada bronkus itu terdapat epitel bertingkat semu bersilia, terdapat otot polos, serta terdapat kelenjar mukosa yang banyak mengandung sel goblet. Adapun pada bronchiolus terbagi menjadi bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorik atau respiratorius, di mana bronchiolus terminalis ini banyak mengandung sel clara. Nah, salah satu fungsi dari sel clara yaitu sebagai sel induk pengganti dari sel epitel bronkus yang rusak atau cedera. Adapun fisiologinya yaitu terdapat respirasi eksternal dan respirasi seluler. Nah, respirasi eksternal di mana yaitu ventilasi, yaitu proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu perfusi, distribusi darah ke dalam paru-paru serta yaitu difusi. Difusi merupakan perpindahan O2 darah alveoli ke dalam darah dan CO2 dari darah ke alveoli. Adapun di sini kita bisa melihat langkah-langkah respirasi eksternal, ventilasi, kedua pertukaran O2 dan CO2 antara udara di alveolus dan darah di kapiler paru, ketiga itu transfer O2 dan CO2 oleh darah antara paru dan jaringan, yang terakhir itu pertukaran O2 dan CO2 antara darah di kapiler sistemik dan sel jaringan. Adapun informasi tambahan yang kami peroleh pada anamnesis sesak sejak 2 hari yang lalu, sesak setelah memetik bunga, pernah sesak 1 tahun yang lalu, berat badan anak 20 kg, terdapat tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60 mmHg, heart rate 140 kali per menit, napas 60 kali per menit, serta suhu badannya yaitu 36,7 derajat Celcius. Nah, pada pemeriksaan fisik, pada inspeksi kita temukan cuping hidung dan retraksi suprastenal dan subkostal. Pada palpasi kita tidak menemukan adanya limfadenopati. Pada perkusi tidak ada informasi tambahan terhadap perkusi, serta pada auskultasi tidak ditemukan adanya ronki serta terdapat bunyi wheezing. Nah, pada pemeriksaan penunjang sendiri terdapat pemeriksaan lab di mana terdapat darah rutinnya itu normal serta fototoraksnya normal. Adapun hubungan gejala dengan aspek sentral, yang pertama hiperaktivitas saluran napas, 2 inflamasi saluran napas, 3 kerusakan epitelium bronkus, 4 mekanisme neurologis, 5 gangguan intrinsik, 6 obstruksi saluran napas. Adapun faktor risiko dan sebab akibat, terdapat faktor pejamu dan faktor lingkungan. Nah, faktor pejamu itu sendiri terdapat predisposisi genetik, atopi atau alergi bronkus, 3 ras etnik, hiperrespons jalan nafas, serta yang terakhir ada obesitas. Nah, pada faktor lingkungan seperti alergi terhadap bulu binatang, kecoa, jamur, alergi di luar ruangan seperti tepung, sari bunga. Selanjutnya bisa bahan di lingkup kerja seperti asap rokok, polusi udara seperti asap kendaraan. Status sosioekonomi, diet dan obat tertentu seperti obat-obat aspirin, NSAID, NSAID, beta blocker, 7 perubahan cuaca, 8 makanan pengawet, penyedap pewarna makanan dan obat-obatan, 9 ekspresi emosi berlebihan, 10 itu asap rokok, 11 iritan seperti parfum, bauan yang merangsang, 12 yaitu infeksi pernapasan. Nah, adapun hipotesis yang kami peroleh seperti yaitu asma bronkial. Nah, standar dan gejalanya yang dapat dilihat seperti sesak napas, sesak setelah memetik bunga, riwayat sesak setahun lalu, terdapat wheezing tapi tidak terdapat ronki, pemeriksaan lab darah rutin normal, fototoraks normal. Pada inspeksi, kita menemukan cuping hidung dan retraksi supratenal dan subkostal. Pada palpasi tidak ditemukan adanya limfadenopati. Selanjutnya, adapun patofisiologi dari asma bronkial itu sendiri, akibat adanya trigger asma terjadi reaksi hipersensitivitas 1, 2, 3, dan 4 yang diikuti dengan reaksi mediator, inflamasi, kerusakan jaringan, dan gejala klinik. Nah, pada atopi paparan awal terhadap antigen menimbulkan sensitisasi. Antigen presenting cell atau APC seperti makrofag menelan antigen dan presentasinya kepada sel T yang kemudian mengalami diferensiasi menjadi TH/1 dan TH/2. TH/2 mengeluarkan sitokin antara lain interleukin 4 dan interleukin 13 yang menyebabkan sel B memproduksi IgE yang spesifik untuk antigen tersebut. Nah, pada respon ini, akibat adanya paparan selanjutnya menimbulkan reaksi antigen antibodi pada
mukaan sel matosit yang diikuti aktivasi sel dan pelepasan berbagai mediator. Nah, pelepasan sitokain seperti interleukin 3, 4, 5, dan 6 mengaktifkan limfosit T dan limfosit B yang akan merangsang sel mastosit yang menarik eosinophil sehingga meningkatkan terjadinya proses inflamasi. Adapun perasaan penunjang, yaitu di sini bisa kita lihat spirometri, yang kedua uji provokasi bronkus, ketiga pemeriksaan sputum pada sputum eosinophil sangat karakteristik untuk asma, sedangkan untuk neutrofil sangat dominan pada bronkitis kronik. Nah, selain untuk pemeriksaan itu, juga penting untuk melihat adanya Mycelium aspergillus dan Fumigatus. Yang keempat yaitu pemeriksaan eosinophil total, di mana pada jumlah eosinophil total dalam darah sering meningkat pada pasien asma, dan hal ini dapat membantu dalam membedakan asma dari bronkitis kronik. Yang kelima yaitu uji kulit, di mana uji kulit ini untuk menunjukkan adanya antibodi IgE spesifik dalam tubuh. Yang keenam itu pemeriksaan IgE total dan IgE spesifik dalam sputum. Keenam itu foto rongsen dada, di mana di sini untuk menyingkirkan penyebab lain obstruksi saluran napas dan adanya kecurigaan terhadap proses patologis di paru atau komplikasi asma seperti pneumotoraks dan lain sebagainya. Ketujuh, adapun analisis gas darah. Adapun tata laksana untuk asma yaitu yang pertama untuk non-medikamentosa, pemberian leaflet dan poster mengenai penjelasan penyakit asma, menjelaskan faktor resiko, penyebab serta pencetus terjadinya asma dan penyakit asma yang tidak bisa sembuh hanya bisa terkontrol. Kedua yaitu konseling agar pasien sebisa mungkin menghindari faktor pencetus kambuh asma. Tiga, konseling kepada pasien dan keluarga di rumah untuk melakukan tindakan menjaga pola makan sesuai gizi seimbang. Keempat, konseling kepada keluarga mengenai cara pemakaian obat, jenis pengobatan, serta perlunya dukungan sesama keluarga. Kelima, menyarankan agar punya obat pelega di rumah jenis IDT atau semprot, agar pasien bisa mengobati sendiri dirinya saat terjadi sesak. Keenam, itu konseling pasien bahwa penyakit ini dapat berulang bila pengobatan tidak teratur. Ketujuh, konseling pada pasien bahwa penyakit ini dengan penata laksanaan yang dilakukan harus dilakukan terus-menerus dengan obat pelega dan pengontrol jika ada kekambuhan. Kedelapan, yaitu menginformasikan mengenai aktivitas fisik yang boleh dilakukan seperti olahraga ringan. Adapun tata laksana medikamentosa seperti tata laksana saat serangan, di mana pada saat serangan obat yang digunakan obat golongan bronchodilator dan yang sering digunakan yaitu B2 agonis yang dapat diberikan kepada atau bersama-sama dengan ipratropium bromid. Nah, apabila dengan pemberian inhalasi obat tersebut serangan asma tidak teratasi, maka dapat diberikan steroid sistemik. Adapun alternatif dapat diberikan inhalasi budesonid dosis tinggi yaitu sekitar 1.600 mg per hari. Untuk tata laksana di luar serangan, itu obat inhalasi luar serangan asma hanya diberikan apabila memerlukan obat pengendali. Yang biasa digunakan adalah natrium kromoglikat dan golongan steroid. Pada awal pengobatan dapat diberikan dosis tinggi sekitar 400 hingga 800 mg per hari dan diturunkan secara perlahan sampai tercapainya dosis optimum untuk anak tersebut. Nah, penggunaan waktu lama sekitar 2 hingga 3 tahun dengan dosis 400 mg per hari tidak menggunakan proses tumbuh kembang anak. Baik, adapun edukasinya, pertama mengenali gejala serangan asma secara dini, kedua mengetahui obat-obatan pelegaan pengontrol serta secara dan waktu penggunaannya, tiga mengenali dan menghindari faktor pencetus alergi, keempat kontrol teratur, serta yang terakhir mewaspadai perubahan cuaca. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilillah haq fastibul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.